berdoa, biarlah Tuhan sendiri juga boleh terus Tuhan membawa setiap hidup kami. Oh Tuhan, untuk menghidupi setiap kebenaran-kebenaran-Mu yang selalu disampaikan melalui channel ini. Urapi hamba-Mu, berikan pengurapan yang baru. Di dalam nama Yesus, biarlah firman-Mu boleh jatuh di tanah hati kami yang baik, bertumbuh berbuah 30, 60 bahkan 100 kali lipat dalam setiap hidup kami semua. Terpuji-pujilah nama Tuhan Yesus dari kekal sampai kepada kekal. Haleluya. Amin. Saudara-saudari ini kasih oleh Tuhan, Shalom. Selamat pagi buat kita semua. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudari, tanggal 18 Januari 2026. Ya, 18 Januari 2026. Sekali lagi Shalom buat saudari ini kasih oleh Tuhan. Saudara yang terberkati, jangan lupa saudara bisa tulis di dalam kolom komentar. Terberkati lewat channel Pastor Ndeso. Ya Bapak Ibu Saudari, lalu kemudian saudara bisa tulis dari mana kota saudara mengikuti acara ini. Ya, terberkati lewat channel Pastor Ndeso. Lalu kemudian saudara bisa menulis kota dari mana saudara mengikuti channel ini. Bapak Ibu Saudari kasih oleh Tuhan, Shalom ya. Sekali lagi buat kita semua. Ya, buat Bapak Ibu Saudari dari Balikpapan, dari manapun Bapak Ibu Saudari berada. Ya, dari Ambon terberkati lewat channel Pastor Ndeso ya. Thank you ya. Buat Gladiol Shop yang sudah menulis, terberkati lewat channel Pastor Ndeso Ambon. Ya, Kaltim terberkati, God bless you. Cilacap, Malaysia, Sarawak, Malaysia ya. Tuhan memberkati. Maluku, Kepulauan Aru, Klaten, Shalom. Orang-orang Klaten ya. Ambon lagi, Malaysia, Jepara. Tuhan memberkati teman-teman semua yang tentunya mengikuti channel ini setiap harinya. Dari Bekasi, God bless you. Atau di setiap waktunya, terima kasih buat kalian yang mengikuti channel ini. Bapak Ibu, izinkanlah saya membagikan kebenaran firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini ya. Shalom buat kita semua. Bu Happy, Shalom ya. Terberkati lewat channel Pastor Ndeso. Itu kalau nggak salah dari Ibu dari Serang, kalau nggak salah ya Bu ya. Betul nggak sih? Ya kalau salah maafkan ya, tapi kayaknya dari Serang, Bu Happy. Kalau betul katakan betul. Yaitu makanya kalau makin lama makin kenal tuh enak Bapak Ibu Saudara, kita tahu oh ini dari sini ya. Bu Bella dari Denpasar, dari Malaysia lagi, Sagittarius, God bless you. Puji Tuhan, God bless you ya, Shalom. Buat teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan. Oh betul ya, God bless you ya, dari Serang, Banten. Gak salah berarti saya. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudari dari Kupang juga Tuhan memberkati. Bahkan teman-teman semua happy Sunday buat kita semua ya. Kalian bisa mendukung channel Pastor Ndeso salah satunya dengan tap-tap layar. Saudara bisa share channel ini kepada setiap jiwa-jiwa yang membutuhkan kasih Kristus sebagai salah satu alat penginjilan untuk saudara share kepada setiap teman-teman, keluarga, saudara ataupun mereka yang bekerja jauh dari rumah. Saudara bisa sampaikan channel ini. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saudara juga bisa tap-tap layar. Saudara juga bisa follow Pastor Ndeso maupun subscribe channel Pastor Ndeso. Ya Bapak Ibu Saudari, atau saudara juga bisa menerbangkan gift lewat pelayanan Pastor Ndeso jikalau kalian terberkati. Atau saudara juga bisa memberikan super thanks, ya kalau di sini super thanks atau super chat atau super apa lagi, satu lagi saya lupa. Ya Bapak Ibu Saudari, semua itu saudara juga bisa menjadi satu wujud dukungan bagi Bapak Ibu Saudari untuk mendukung channel Pastor Ndeso supaya lebih berkembang dan tentunya semua bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus, sehingga banyak orang-orang boleh datang kepada Tuhan Yesus ya, daripada mereka hanya scroll saja dalam setiap hidup mereka. Kita percaya lewat algoritma ya Bapak Ibu Saudari, yang dimana zaman kita itu kita baru mengenal yang namanya algoritma. Saudara itu bisa mengajak, menyampaikan kepada setiap pribadi-pribadi di handphone mereka masing-masing. Saudara terima kasih ya. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Izinkanlah saya membagikan kebenaran firman Tuhan pada kesempatan hari ini. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Saudara, mungkin kita pernah merasa seperti sedang berdiri di sebuah sungai yang deras. Ya, kaki kita berusaha berpijak di dasar sungai. Tetapi arusnya begitu kuat menerpa. Ya, entah itu arus ekspektasi,
mengenai keluarga yang mendesak kapan sukses seperti sepupumu. Ada orang-orang yang bertanya seperti itu mungkin dalam hidup saudara. Belum lagi arus media sosial yang membisikkan hidupmu itu harus menarik orang ini, hidupmu itu harus menarik orang itu, dan lain sebagainya. Atau mungkin saudara mengikuti arus karir yang menuntut, ya. Contohnya ikuti cara ini, atau kau akan tertinggal. Investasi di sini, atau kau akan tertinggal, dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudari, ya, air itu dingin. Tekanan itu nyata di dalam setiap hidup kita semua. Dan suara dari tepian berteriak, lepaskan saja, tenggelamlah dalam arus. Lebih mudah, lebih nyaman di dalam setiap mengikuti arus. Hari ini Tuhan tidak memanggil kita ke tepian untuk selamat sendirian. Dia berjalan masuk ke dalam sungai itu. Dia berdiri di samping kita dan berbisik ke telinga kita yang paling dalam. Anakku, aku tidak menciptakanmu untuk sekedar terbawa arus dalam setiap hidupmu. Aku menciptakanmu dengan sebuah misi. Ada jalur khusus yang akan kukatakan bagimu, dan kamu akan bisa melewati setiap arus di sungai ini. Maukah kau mempercayaiku dan berjalan di jalur itu? Meski itu berarti melangkah melawan arus. Saudara-saudari yang terkasih, biarlah pada kesempatan saat hari ini pesan firman Tuhan adalah tentang menemukan jalur khusus itu. Panggilan unik bagi setiap kehidupan Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Bayangkan ada smartphone, ada dua mode Bapak Ibu Saudari di smartphone kita. Yang pertama mode standar, dan yang kedua mode fokus. Saudara, mode standar adalah ketika semua notifikasi di handphone kita hidup, bunyi. Ya, setiap ada yang masuk mungkin dari WA, dari IG, dari TikTok, dari email, semua berbunyi. Ya Bapak Ibu Saudari, SMS dan lain sebagainya. Itu langsung masuk ke handphone kita dan menarik perhatian kita semua. Ya itulah mode standar. Dia langsung berbunyi ting, atau apalah bunyinya ya Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini yang pertama. Hidup kita diatur oleh suara-suara dari luar yang masuk. Lalu kemudian yang kedua, ada mode di handphone itu atau di ponsel kita masing-masing, di HP kita masing-masing. Namanya mode fokus. Saudara, di mode ini semua notifikasi itu semua disenyapkan. Jadi apapun notifikasi yang masuk ke handphone kita semua, mau dari aplikasi manapun, itu semua disenyapkan. Disenyapkan Bapak Ibu Saudara. Hanya satu aplikasi yang bisa dibuka, yang lain tidak bisa mengganggu. Anda dan saya fokus pada satu tugas yang benar-benar penting. Inilah mode yang kedua, mode fokus. Saudara, sayangnya begitu banyak dari kita menghabiskan hidup kita di mode standar secara rohani. Notifikasi dunia berbunyi tidak ada hentinya di dalam setiap kehidupan kita semua. Belilah ini, jadilah seperti ini, jadilah seperti itu, kejarlah ini. Dan kita bereaksi dalam kehidupan kita semua. Kita terbawa arus kebisingan-kebisingan itu dalam setiap kehidupan kita semua. Makanya ada orang-orang, ya Bapak Ibu Saudari, yang terjerat penipuan sana sini karena investasi. Ya beberapa waktu belakangan saya baru lihat ada sebuah podcast, ya Bapak Ibu Saudari, orang-orang muda khususnya Gen Z yang mengikuti investasi sesuatu. Dia bisa rugi sampai ratusan juta, dia rugi bisa sampai miliaran di dalam setiap kehidupannya. Ya Bapak Ibu Saudari, padahal sudah punya uang miliaran, tetapi karena rindu mungkin dari 1-2 M, 3 M sampai 100 miliar, mungkin rindu juga sampai 1 triliun dan lain sebagainya dalam setiap hidup mereka. Dan akhirnya mereka kena tipu sana sini dalam setiap hidup mereka. Bukan hanya mereka saja, tetapi di bidang-bidang yang lain pun juga ada orang yang terjerat, ya, karena kita pengen investasi ini, investasi itu, beli rumah ini, beli rumah itu. Ada yang terjerat, ya, entah itu investasinya jadi bodong, jadi scam dan lain sebagainya. Saudara,
Kita sering terbawa arus kebisingan itu. Sudah punya handphone baik, tapi karena muncul iPhone 17, nanti mungkin ada iPhone 19, iPhone 18, ya. Akhirnya kita beli, bukan karena kita butuh, karena kita gaya. Ya Bapak Ibu Saudari, kita mau terlihat gaya, kita mau terlihat bernilai di mata orang dengan menggunakan hal-hal itu dalam setiap hidup kita semua. Saudara, pada kesempatan hari ini Tuhan ingin kita mengaktifkan mode fokus, ya, mode fokus rohani kita semua. Dia ingin mensenyapkan notifikasi-notifikasi dari dunia ini dalam setiap hidup saudara dan saya, dan membuka satu aplikasi utama di layar hidup kita, yaitu ada panggilan yang unik dalam setiap hidup saudara dan saya. Ya, ada panggilan yang unik. Saudara, pesan ini ya dalam setiap kehidupan kita semua, khususnya firman Tuhan adalah bagaimana atau tentang bagaimana kita mematikan suara-suara dunia dan menyelaraskan diri dengan frekuensi panggilan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Bapak Ibu, satu waktu ada seorang peternak ayam yang sangat religius, sangat beragama ini. Satu hari saudara, karena dia suka beternak ayam dalam kehidupannya, satu hari ada seekor elang muda atau masih kecil ya, masih kecil ya, secara tidak sengaja masuk ke kandang ayam. Saudara, elang itu tumbuh besar di antara ayam-ayam. Semakin elang itu besar, Bapak Ibu Saudari, dia bertumbuh besar tapi di antara ayam-ayam. Dia mematuk makanannya dari tanah. Dia belajar berkokok ya, tapi tentunya dengan suara yang agak aneh. Ya Bapak Ibu Saudari, kalau elang berkokok itu pasti aneh, Bapak Ibu Saudari. Ya, dia hidup seperti ayam karena dia berpikir dirinya itu ayam. Satu hari peternak itu juga seorang mungkin ya, orang yang sangat religius. Dia melihat elang itu, dia berkata, elang. Dia ngomong sama elangnya, Bapak Ibu Saudari, kamu itu bukan ayam. Kamu ini adalah raja angkasa. Kamu ini bisa terbang. Lihat nih, sayapmu lebar. Lihat cakarmu kuat-kuat. Kamu tuh diciptakan untuk terbang tinggi, bukan untuk mengais-ngais di tanah seperti ayam-ayam ini. Ya, peternak itu sampaikan itu kepada elang itu. Lalu kemudian elang itu hanya melihat sekelilingnya, ada ayam-ayam lain yang ikut-ikut berkokok, berkotek, Bapak Ibu Saudari. Lalu mereka berbalas kata, ayo terbang tinggi, kata elang itu. Ah, itu mah gak realistis. Aku mah sama seperti mereka. Aku gak bisa terbang tinggi, itu gak realistis, kata elang itu. Ya, lagi pula semua temanku di sini banyak juga yang mengais tanah sama aku, kata elang itu. Aku harus ikut arus, aku harus ikut seperti mereka, tidak bisa sendiri-sendiri. Saudara, akhirnya elang itu meninggal sebagai ayam berbadan besar. Padahal dia seekor elang. Ia tidak pernah menemukan panggilan uniknya sebagai elang karena terlalu sibuk mengikuti arus kehidupan kandang ayam ya di dalam setiap hidup elang itu. Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kebenarannya begitu banyak dari kita seperti elang ya, tapi hidup seperti ayam ya. Kita seperti elang tetapi hidup kita seperti ayam. Kita ini terlahir dengan sayap untuk misi ilahi dalam setiap hidup saudara dan saya, untuk terbang tinggi dalam iman, untuk terbang tinggi di dalam visi, untuk terbang tinggi di dalam dampak selama saudara dan saya hidup. Tetapi seringkali kita memilih untuk mengais-ngais tanah kepuasan duniawi karena kita takut berbeda. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, gereja ya sekali lagi adalah tempat di mana kita diingatkan bahwa kamu dan saya adalah elang itu. Berhentilah seperti ayam, mulailah terbang sesuai dengan rancangan Tuhan di dalam setiap hidup saudara. Makanya kalau ada orang mau berdebat di channel ini, saya selalu sampaikan kita ini bukan pada fase perdebatan lagi. Kita ini udah fase di mana kita mau terbang tinggi bersama dengan Tuhan dalam setiap kehidupan kita semua. Ya Bapak Ibu Saudari, ayo saudara, saudara dipanggil punya
panggilan yang unik di dalam Kristus. Saudara punya misi atau main mission. Saudara punya tujuan utama, yaitu menemukan panggilan yang unik di tengah-tengah tekanan ya hari-hari ini untuk ikut arus dalam hidup saudara dan saya. Sebentar ya. Bapak Ibu, di dalam dunia yang semakin homogen dalam setiap kehidupan kita semua, di mana kesuksesan seringkali didefinisikan dengan rumus yang sama. Orang sukses itu sepertinya mereka punya karir mentereng dalam hidup mereka. Mereka punya gelar juga mentereng, punya jabatan yang mentereng juga, punya gaya hidup yang populer. Ya Bapak Ibu Saudari, mengikuti tren, bisa jalan ke sini, bisa jalan ke sana. Dan setiap kita menghadapi tekanan-tekanan halus itu, namun kuat untuk mengikuti arus dalam kehidupan kita semua. Tetapi firman Tuhan rindu menyatakan bahwa kita adalah mahakarya Allah. Saudara dan saya adalah mahakaryanya yang diciptakan untuk melakukan pekerjaan yang baik yang telah dipersiapkan Allah khusus bagi setiap kehidupan saudara dan saya. Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Efesus pasal 2 ayat yang ke-10 dikatakan demikian. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara, pesan ini, khususnya pesan firman Tuhan ini akan menuntun kita untuk menemukan kembali bahwa ada misi utama dalam setiap hidup saudara dan saya. Ada main mission. Ya, ada misi utama dalam kehidupan kita di tengah-tengah arus tekanan dunia ini. Saudara, ada panggilan unik dalam setiap hidup saudara dan saya. Dan panggilan unik kita adalah misi ilahi yang ditetapkan sebelum dunia dijadikan. Dan bukan hasil survei, ya Bapak Ibu Saudari, atau hasil dari ekspektasi manusia di dalam hidup saudara dan saya. Saudara, untuk memahami hal ini lebih dalam, mari kita belajar. Ada 3 kebenaran yang saya rindukan untuk saudara renungkan pada kesempatan pagi hari ini. Yang pertama, Bapak Ibu Saudari dikasihi oleh Tuhan. Saudara, panggilan kita itu berasal dari kedaulatan Allah, bukan dari opini dunia dalam hidup saudara. Ya, panggilan kita itu berasal dari kedaulatan Allah, bukan dari opini dunia. Kisah Para Rasul pasal yang ke-13 ayat yang ke-36. Bapak Ibu Saudari dikasihi oleh Tuhan, Daud disebut telah menjalankan kehendak Allah pada zamannya. Ya, kita baca dulu Kisah Para Rasul 13 ayat yang ke-36. Demikian firman Tuhan. Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya, lalu ia mangkat dan dibaringkan di samping nenek moyangnya, dan ia memang diserahkan kepada kebinasaan. Bapak Ibu, Daud disebut telah menjalankan kehendak Allah pada zamannya. Kata Yunaninya kehendak ini adalah boule. Saudara, di sini menunjuk pada rancangan Allah yang berdaulat. Ya, ada rancangan Allah yang berdaulat. Kata kehendak. Ya, jadi kata kehendak dalam bahasa Yunaninya adalah boule. Artinya ada, Bapak Ibu Saudari, di sini menunjuk ada rancangan Allah yang berdaulat. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, panggilan hidup Daud itu sudah ditetapkan sebelum ia lahir untuk zamannya yang spesifik dalam setiap hidupnya. Ini menunjukkan bahwa panggilan kita pun adalah bagian dari rancangan Allah yang lebih besar untuk konteks dan generasi kita di dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara, ini kita belajar dari Kisah Para Rasul 13 ayat 36 bahwa panggilan kita berasal sekali lagi dari kedaulatan Allah, bukan dari opini dunia. Dalam Yeremia pasal pertama ayat yang kelima, saudara dikasihi oleh Tuhan, tadi ada prinsip panggilan dalam poin yang pertama ya Bapak Ibu Saudari. Sekarang dalam prinsip pemilihan. Sebelum Tuhan membentuk Yeremia
di dalam rahim, ia telah menguduskan dan menetapkannya sebagai nabi bagi bangsa-bangsa. Saudara yang terkasih, di sana ada kata menguduskan, ya, dan menetapkan. Ini bersifat lampau tetapi sempurna. Past perfect dalam bahasa Inggrisnya, ya. Lampau sudah terjadi tetapi sempurna. Ini menekankan bahwa tindakan Allah yang telah selesai, tindakan Allah yang telah final dan mendahului eksistensi dari sang nabi itu, khususnya Yeremia pada saat itu. Dan panggilan ini, Bapak Ibu Saudari, bersifat ilahi, ya, di dalam setiap kehidupan Yeremia, bukan reaktif, ya, karena keadaan-keadaan yang dialami Yeremia dan bangsa itu, maka Allah menetapkan, bukan seperti itu, tetapi sudah dari sebelumnya. Bapak Ibu Saudari, ya, ada panggilan ilahi dalam setiap kehidupan Yeremia, dalam setiap hidupnya. Bapak Ibu, Yeremia itu merasa tidak layak. Dia mengatakan pada saat itu dia tidak pandai berbicara karena dia masih muda. Namun panggilannya berasal dari kedaulatan Allah, bukan dari kualifikasi manusia, bukan dari persetujuan publik dalam setiap kehidupan Yeremia. Saudara, tekanan untuk ikut arus, ya, supaya Yeremia udah nggak usah ikut seperti itu, diam saja, ya. Saudara, tekanan untuk ikut arus diam itu kalah oleh api panggilan ilahi dalam setiap kehidupan Yeremia. Ya, Yeremia tetap melakukan setiap panggilan ilahi dalam setiap kehidupannya. Pemaknaan yang pertama yang bisa kita ambil, ya, di dalam setiap hidup kita semua, bahwa identitas kita itu ditentukan oleh Pencipta. Identitas saudara dan saya ditentukan oleh Pencipta, bukan oleh komentar-komentar orang-orang. Perhatikan ini baik-baik, bahwa identitasmu ditentukan oleh Sang Pencipta, bukan oleh komentar-komentar orang lain. Ya, ada orang-orang yang merasa terganggu dengan komentar-komentar orang lain dalam hidup mereka. Padahal Bapak Ibu Saudari, nggak perlu kita terganggu dengan komentar-komentar orang lain, keluarga-keluarga lain, orang-orang di luar dari diri kita semua. Mereka yang memberikan komentar itu abu-abu. Hari ini mereka bisa pro sama kita, besok mereka bisa kontra sama kita, minggu depannya lagi bisa pro lagi, minggu depannya lagi nanti mereka bisa kontra. Saudara, itulah komentar manusia dalam setiap kehidupan kita semua. Betul Bapak Ibu Saudari? Bapak Ibu, tetapi identitas kita itu ditentukan bukan oleh komentar, tetapi oleh Sang Pencipta dalam setiap hidup kita semua. Nilai dan tujuan hidup kita tidak bergantung kepada like, ya, kepada promosi dalam setiap kehidupan kita semua. Nilai hidup dan tujuan hidup kita semua tidak bergantung pada pengakuan sosial. Oh, semakin banyak jumlah subscribernya, makin banyak yang nontonnya, ya Bapak Ibu Saudari, maka kamu bangga dengan apa yang ditonton oleh orang-orang itu. Saudara, nilai dan tujuan hidup kita tidak bergantung pada itu semua, tetapi sekali lagi pada ketetapan Allah yang kekal. Amin. Pada ketetapan Allah yang kekal. Ini yang pertama saudara dan saya renungkan. Pemaknaan yang kedua, Bapak Ibu Saudari, kita ini dirancang untuk zaman kita. Ingat baik-baik, saudara dan saya dirancang bukan untuk zaman orang-orang yang dahulu, bukan untuk zaman orang-orang di depan sana, tetapi untuk zaman kita sekarang. Kita dihadirkan di dalam generasi kita untuk zaman kita. Saudara, ya, ada tekanan untuk ikut arus. Itu seringkali memaksa kita menjadi, Bapak Ibu Saudari, mengcopy paste kehidupan orang lain. Aku pengen jadi pribadi seperti itu, aku pengen menjadi pribadi seperti itu, ya, aku ingin kaya seperti dia, aku pengen punya mobil seperti dia, aku pengen punya kendaraan, rumah dan lain sebagainya seperti dia. Ya Bapak Ibu Saudari, ingat saudara, kita dirancang untuk zaman kita, bukan untuk menjadi kopian orang lain dalam hidup kita semua, ya. Bukan untuk mengcopy paste kehidupan orang lain dalam setiap hidup saudara. Allah menciptakan kita dengan keunikan-keunikan dalam setiap hidup saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Ya, Allah menciptakan keunikan kepada setiap saudara dan saya.
untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan spesifik di era kehidupan kita semua. Bapak, Ibu, saudari yang dikasihi oleh Tuhan, jadi kita dirancang untuk zaman kita, ya, bukan untuk zaman dahulu. Orang dahulu nggak kenal yang namanya media sosial. Orang mungkin puluhan tahun yang lalu tidak mengenal yang namanya AI. Ya, Bapak Ibu saudari yang dikasihi oleh Tuhan, aplikasi, ya, ponsel, handphone Android. Ya, orang zaman dulu beberapa puluh tahun yang lalu tidak mengenal. Saya ingat sekali, ya, saya pernah menggunakan pager, lalu handphone yang kecil, ya, ada handphone juga yang gede, yaitu Sony Ericsson atau Nokia pada zamannya, Bapak Ibu saudari. Wah, itu mah keren banget, harganya juga mahal banget, ya Bapak Ibu saudari pada zamannya. Tetapi sekarang udah tidak berharga lagi, ya. BBM, kalau saudara masih ingat BBM, BlackBerry Messenger, Bapak Ibu saudari, ya. Tetapi orang yang pernah menggunakan BBM sekarang mungkin sudah tiada di dalam setiap hidup mereka. Kalau pengen dapetin nomor, kita minta PIN dan lain sebagainya. Sekarang kita hidup di era kita, ya, yang terus teknologi berkembang, ya, sesuai dengan masanya. Demikian juga dengan kita hidup sesuai dengan masanya untuk menjadi berkat bagi generasi ini. Bapak Ibu, bayangkan ada sebuah pabrik jam tangan mewah, sebuah jam Rolex yang tidak akan pernah membandingkan dirinya dengan jam dinding di stasiun kereta, Bapak Ibu saudari. Ya, dia tidak merasa gagal karena tidak bisa dilihat dari jarak 100 meter. Kalau jam dinding di stasiun kereta kan bisa dilihat 100 meter aja, jauh-jauh udah bisa kita lihat, oh jam sekian ya. Wah, kalau Rolex boro-boro bisa dilihat dari jarak 100 meter, harus dideketin Bapak Ibu saudari. Tapi harganya itu Bapak Ibu saudari, ya, harganya mahal atau mehong, ya, di dalam setiap kehidupannya. Saudara, tugas jam Rolex itu bukan menjadi besar seperti jam dinding, tetapi menjadi tepat, menjadi akurat, menjadi elegan di pergelangan tangan pemiliknya, Bapak Ibu saudari yang dikasihi Tuhan. Biasanya kalau laki-laki kan, ya, Bapak Ibu saudari, itu jam yang ditampilkan. Ya, saya sendiri jarang menggunakan jam, Bapak Ibu saudari, walaupun bisa beli lah ya, tapi jarang menggunakan jam karena memang saya dari muda, Bapak Ibu saudari, terakhir saya beli jam malah putus jam. Ya Bapak Ibu saudari, saya nggak betulkan kembali. Ya, jadi jarang melihat saya pakai jam, Bapak Ibu saudari yang dikasihi Tuhan. Biasanya kaum pria yang seperti itu. Kalau wanita kan apa ya? Tas, ya. Pria itu biasanya jam, entah itu alat-alat teknologi yang baru dan lain sebagainya. Saudara, demikian pula hidup kita. Saudara dan saya adalah sebuah mahakarya sekali lagi oleh Allah. Bukan komoditas massal seperti jam dinding tadi. Ya Bapak Ibu saudari, kita ini seperti jam Rolex yang digunakan, yang menjadi tepat, akurat, elegan di pergelangan tangan pemiliknya. Itulah kehidupan kita. Karena saudara adalah sebuah mahakarya daripada Allah dalam hidup saudara. Bukan komoditas massal. Misi kita adalah menjalankan fungsi yang unik, yaitu setia di dalam setiap kehidupan saudara, ya. Setia kepada sang pemilik dalam hidup saudara dan saya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, maka ayo mulailah dengan rancangan ilahi dalam hidup saudara. Sebelum saudara mengecek medsos saudara di pagi hari, habiskanlah waktu saudara dalam doa. Habiskanlah waktu saudara dalam firman Tuhan, dalam kehidupan saudara dan saya. Amin Bapak Ibu saudari dikasihi Tuhan, ayo. Miliki waktu untuk berdoa. Miliki waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Untuk mengingatkan kepada diri kita sendiri apa tujuan Allah bagi kita hari ini. Ya, apa tujuan Allah bagi saudara dan saya hari ini dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Kita bukan copy paste dari kehidupan orang lain. Tetapi Bapak Ibu saudari, kita ada karena kita punya misi khusus. Ada misi yang unik yang Tuhan percayakan dalam setiap hidup saudara. Temukanlah hal itu. Bapak Ibu saudari, evaluasi kembali motivasi kita. Tanyakan kepada dirimu sendiri. Saat ada keputusan, ya keputusan-keputusan besar, saudara bisa bertanya, apakah aku ini, apakah apa yang aku lakukan ini, itu karena takut ketinggalan, ya, atau FOMO dalam hidup saudara, atau memang karena ini selaras dengan panggilan dan nilai-nilai Kristus dalam hidup saudara dan saya.
Saudara, ayo kita tanyakan setiap motivasi dalam setiap hidup saudara dan saya. Ini pada bagian yang pertama. Bagian yang kedua, saudari ini kasih oleh Tuhan. Ya, tadi bagian pertama saudara sudah diingatkan bahwa panggilan kita berasal dari kedaulatan Allah, bukan dari opini dunia. Ya, untuk saudara menemukan ya main mission saudara, misi atau tujuan misi saudara, sehingga saudara dapat menemukan panggilan yang unik di tengah-tengah tekanan ya dalam setiap hidup saudara untuk ikut arus. Saudara diingatkan, saudara, panggilan kita bukan berasal dari dunia, tetapi dari kedaulatan Allah, bukan dari opini dunia. Yang kedua, bagian yang kedua yang akan kita belajar pada kesempatan saat hari ini, bahwa ketekunan di dalam panggilan itu memerlukan keberanian untuk berbeda. Saudara, kita harus berani tampil beda. Kita harus bertekun di dalam setiap panggilan kita semua. Ya, dan ketekunan itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, diperlukan yang namanya keberanian untuk tampil berbeda. Roma 12 ayat yang kedua dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Saudara, inilah panggilan sebagai perlawanan kita sebagai orang-orang percaya kepada dunia ini. Saudara diingatkan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kata serupa, Bapak Ibu Saudari, ya, itu memiliki arti dibentuk, memiliki arti dibentuk, memiliki arti dicetak. Janganlah kamu dibentuk atau dicetak seperti dunia ini, atau diformat oleh pola dunia ini. Itu maksudnya, ya Bapak Ibu Saudari, kata serupa itu. Saudara, ini berarti bersifat sementara. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita ini harus diubah, metamorfoo. Oleh apa? Oleh pembaharuan budi. Saudara, ini adalah proses aktif untuk melawan tekanan-tekanan arus dunia. Untuk saudara dan saya mengalami transformasi dalam setiap hidup saudara. Perubahan-perubahan dari setiap pola pikir kita ke arah pola pikir Kristus dalam hidup saudara dan saya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, saya mau mengajak kita semua, biarlah saudara dan saya tahu kita dipanggil ya untuk memberikan perlawanan bagi dunia ini dalam setiap hidup saudara. Artinya hidup saudara tidak sama dengan dunia ini. Dan konsekuensi dari hal ini tentunya saudara dipisahkan. Saudara menjadi bangsa yang kudus di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Kita dipanggil sebagai bangsa yang kudus, sebagai umat kepunyaan Allah sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dan secara harafiah kekudusan itu berarti saudara dipisahkan untuk tujuan khusus. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita dipisahkan untuk tujuan-tujuan khusus. Dan pemisahan ini sekali lagi bersifat, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya. Pemisahan ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam Kristus saudara dipisahkan untuk tujuan khusus. Dan tidak berarti pemisahan ini juga mengasingkan diri saudara masuk ke gunung, bukan. Tetapi memiliki komitmen dan standar yang tentunya berbeda. Yang secara alami saudara kita itu akan menimbulkan ketegangan dengan arus dunia ini. Ya, kita menjadi berbeda dalam setiap hidup kita semua. Itulah konsekuensi dari pemisahan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukan berarti saudara harus ke gunung, menyendiri dan lain sebagainya. Tetapi Bapak Ibu Saudari, kita memiliki komitmen dengan standar dan nilai yang berbeda dari dunia ini. Ya, dan tentunya secara alami itu akan menimbulkan ketegangan. Ngapain sih kamu jadi orang Kristen gitu-gitu amat? Ngapain sih kamu? Udah deh, jangan sok rohani. Ya, ada yang ngomong begitu Bapak Ibu Saudari. Dari saya SMA juga seperti itu. Banyak teman-teman saya juga seperti itu. Aduh, ini Pastor Ndeso ini terlalu rohani, ya masih SMA terlalu rohani dan lain sebagainya. Saudara, ya itu pasti akan menimbulkan ketegangan ya dengan dunia ini dalam setiap hidup saudara. Ketika saudara memiliki komitmen dan standar yang berbeda untuk menghidupi kehidupan Kristus dalam hidup saudara dan saya. Ya, contohnya Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Saudara, mereka menolak makanan raja. Mereka menolak makanan ya yang raja berikan dalam setiap hidup mereka. Mereka tidak kompromi dengan budaya pada saat itu. Dan mereka tidak menyembah patung emas sebagai bentuk penyembahan berhala. Mereka tidak mengikuti
Mereka tidak kompromi terhadap sikap penyembahan yang dimiliki oleh rakyat Babel pada saat itu. Saudara, mereka memilih untuk berbeda demi kesetiaan pada panggilan mereka sebagai umat perjanjian Allah. Meskipun konsekuensinya besar, mereka dicemooh, mereka diancam, dihukum mati, Bapak Ibu Saudari. Ya, itu yang dialami oleh Daniel. Itu yang dialami oleh Sadrak, Mesak, Abednego di dalam setiap hidup mereka. Tetapi Tuhan membela, Tuhan melindungi setiap mereka. Bapak Ibu Saudari, bagian yang kedua, saudara diingatkan bahwa ketekunan dalam panggilan itu memerlukan keberanian untuk hidup berbeda. Maka pemaknaan pertama yang bisa kita ambil adalah panggilan yang otentik itu akan menciptakan gesekan. Ya, panggilan kita yang otentik di dalam Tuhan itu akan menciptakan gesekan dengan dunia ini. Jika saudara hidup tidak pernah bertentangan dengan nilai-nilai dunia, mungkin kalian sudah terlalu terbawa arus dalam hidup saudara dan saya. Ya, Bapak Ibu Saudari, saya sudah bilang, gereja itu Bapak Ibu Saudari bukan kapal pesiar. Gereja itu bukan kapal pesiar untuk saudara nyaman di situ, untuk saudara tenang di situ, untuk saudara berlibur di situ, bukan. Untuk saudara memuaskan hasrat di situ, nonton pertunjukan di situ, bukan Pak Bu. Tetapi banyak gereja hari-hari ini sudah menjadikan dirinya kapal pesiar dalam hidup mereka. Tetapi gereja adalah kapal perang. Gereja seharusnya melatih setiap orang-orang untuk berperang. Bukan berperang mengangkat senjata, tetapi berperang melawan arus dunia ini. Gereja harus menyiapkan orang-orang di mana ketika dimasukkan di kapal perang itu untuk diutus kembali, dimasukkan kembali, diutus kembali, dimasukkan lagi, dilatih, diutus kembali. Harusnya seperti itu Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Bukan sekedar perayaan bersama-sama ribuan, belasan ribu orang. Saudara, ayo jadilah kapal perang. Ketika saudara dan saya masuk gereja, saudara dilatih, diingatkan, sehingga saudara bisa menghidupi nilai-nilai Kristus di zaman kita hari-hari ini. Amin Bapak Ibu Saudari. Maka panggilan yang otentik pasti akan menciptakan gesekan-gesekan. Dan jika hidup saudara tidak pernah bertentangan dengan nilai dunia, mungkin saudara sudah terlalu terbawa arus dalam hidup saudara. Ini pemaknaan yang pertama. Pemaknaan yang kedua, saudara, kesetiaan kita dalam hal-hal kecil itu adalah latihan untuk misi-misi besar. Maka setialah dalam perkara-perkara kecil. Sehingga Bapak Ibu Saudari dalam setiap latihan-latihan dalam perkara-perkara kecil, saudara dipersiapkan untuk misi yang lebih besar lagi dalam hidup saudara. Penolakan Daniel itu terhadap makanan, saudara, itu langkah kecil. Itu latihan kecil dalam setiap hidupnya. Tetapi latihan kecil itu dalam setiap kehidupan Daniel itu mempersiapkannya untuk ujian besar. Ketika ada di gua singa, ada orang-orang yang melemparkan dia di gua singa. Bapak Ibu Saudari, ternyata kesetiaan Daniel dalam kehidupan, dalam pilihan sehari-hari itu membangun otot rohani, membangun keteguhan di dalam setiap kehidupan Daniel ketika di masa krisis. Bagaimana dengan saudara dan saya? Bapak Ibu, kita pengen peristiwa-peristiwa besar, hal-hal besar hadir dalam hidup kita semua. Tetapi kita lupa untuk setia dalam pilihan kita sehari-hari. Ya, kita lupa dalam pilihan kita sehari-hari. Kita perlu membangun otot rohani ya setiap hari. Kalau saudara pengen punya masa otot rohani yang baik, saudara perlu latihan rohani setiap hari. Sehingga saudara dapat memiliki keteguhan di masa-masa krisis. Seperti Daniel memiliki keteguhan. Ya, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Seorang pria yang selalu memotong ya kedua ujung daging ham. Kalau saudara tahu daging ham yang bundar Bapak Ibu Saudari. Ya sebelum dia memasukkannya ke oven. Ya pria itu selalu memotong kedua ujung daging itu. Lalu istrinya bertanya, kenapa selalu begitu sih Pak? Dan ia menjawab, ya begitulah cara mamaku. Mamaku dulu ya seperti ini, aku juga seperti ini. Ya saat ditanya, ya sang ibu pun menjawab, ya
Kenapa ibu begitu? Perempuan ini, istrinya ini juga bertanya sama mama daripada lakinya ya. Kepada mertuanya dia tanya, "Mah, memang mama juga memasak daging ham seperti itu caranya?" "Ya iya." "Kenapa begitu mah?" "Ya itulah cara nenekmu. Mama belajar dari nenekmu." Ya, saudara, akhirnya mereka Bapak Ibu Saudari tanya sama neneknya karena masih hidup. Lalu kemudian neneknya tertawa. "Dulu satu-satunya loyang yang kupunya itu pendek. Jadi harus kupotong ujung hamnya supaya masuk Bapak Ibu Saudari." Itulah tradisi yang akhirnya diciptakan oleh nenek kepada keluarganya Bapak Ibu Saudari. Saudara, banyak tradisi, banyak gaya hidup atau karir yang kita ikuti hanya karena semua orang melakukannya. Tanpa kita pernah bertanya, apakah ini sesuai dengan panggilan? Apakah ini sesuai dengan kapasitas yang Tuhan berikan khusus padaku? Bukan hanya ikutin tradisi dalam setiap hidup saudara, tetapi ada panggilan Tuhan. Ada kapasitas yang Tuhan berikan khusus bagi saudara dan saya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari tetapkanlah batas kekudusan. Identifikasi satu atau dua area di mana nilai dunia paling kuat mendikte kehidupan saudara. Misalnya apa? Oh saudara, ketika saudara ya mengidentifikasi dirimu, ternyata saya ini punya gaya hidup yang konsumtif. Ternyata etos kerja saya ini masih nggak baik. Saya masih bisa terima suap dari ini, suap dari situ. Etika kerja saya masih korup. Atau saya mungkin ada relasi-relasi, hubungan-hubungan yang tidak sehat dalam setiap kehidupan saya. Saudara, ayo identifikasi satu atau dua area di mana saudara dan saya memiliki nilai-nilai dunia yang paling kuat mendikte kehidupanmu. Dan ambillah keputusan konkret untuk membangun batas kekudusan. Untuk membangun batas berdasarkan prinsip kerajaan Allah dalam hidup saudara dan saya. Ya, misalkan ya simpelnya, saudara sebagai suami atau sebagai istri, ya suami kerja di tempat lain, istri kerja di tempat lain, atau suami bekerja di luar, istri di rumah. Ya ketika ada perempuan yang ingin curhat sama saudara, ya Bapak Ibu Saudari, saudara tetapkan batasan. Ya, tetapkan batasan. Jangan berdua-duaan, Bapak Ibu Saudari. Atau saudara ya sekedar, saudara menjaga batasan. Kalau sudah masuk ke ranah private, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, karena saudara punya keluarga, maka saudara katakan kepada perempuan itu, "Maaf, untuk hal ini kalau kamu mau curhat, mau sharing, nanti bareng sama istri saya saja. Kita bareng-bareng sharing." Ya Bapak Ibu Saudara, itu bisa salah satu supaya saudara menetapkan batasan. Ya, supaya saudara tidak terjerat dalam hal-hal yang namanya Bapak Ibu Saudara perselingkuhan. Kalau ada teman-teman saudara mengajak saudara untuk ke tukang pijat, ya, ke kafe, ke diskotik dan lain sebagainya, saudara tetapkan bataskan. Sorry, saya mau pulang karena saya rindu berjumpa dengan anak, ya, dengan anak-anak saya, dengan istri. Mau mereka nanti katakan apa, Bapak Ibu Saudari tidak peduli, ya, pro kontra manusia. Mereka bisa katakan kita, oh suami-suami takut istri dan lain sebagainya. Nanti kalau mereka kena HIV baru tahu rasa. Ya Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Tetapi saudara yang menjaga batasan di dalam setiap hidup saudara, saudara tahu ya bahwa saudara ketika saudara melakukan hal itu tidak berkenan di hadapan Allah. Tetapkanlah batasan. Ya Bapak Ibu Saudari, carilah komunitas-komunitas yang mendukung. Bergabunglah dan bentuklah kelompok-kelompok kecil dalam setiap hidup saudara, di mana kalian bisa saling menguatkan untuk hidup yang berbeda dan setia pada panggilan kita masing-masing. Kalau saudara terberkati lewat channel Pastor Deso, hadirilah setiap hari Bapak Ibu Saudara dari channel ini. Senin ketemu Minggu, ya hanya Minggu lebih pagi saja jam 7 pagi. Senin sampai Sabtu kita jam 7.30 waktu Indonesia Barat setiap hari. Kalau saudara rindu, hadirilah setiap hari pagi-pagi seperti ini. Atau setiap malam di channel kami yang kedua, namanya Upper Room Glory. Ya saudara, jam 9 malam kita bisa bersama-sama menyembah dan berdoa bagi kalian yang rindu didoakan tentunya. Nanti saya bersama istri di channel yang kedua, ya, tetapi yang menggawangi di channel yang kedua biasanya istri saya. Ya Bapak Ibu Saudara, dari jam 9 malam setelah saudara beraktivitas, lelah, capek, ya bekerja, berbisnis, ya saudara sudah siap-siap untuk beristirahat.
saudara buka kembali channel Pastor Deso jam 9 malam waktu Indonesia Barat. Ya, saudara bisa mengikuti beberapa menit, mungkin beberapa jam, atau saudara bisa mengikuti sampai selesai. Atau saudara rindu didoakan. Ayo, temukan komunitas-komunitas yang membangun. Ya, bergabunglah. Ya Bapak Ibu Saudari, sehingga kita bisa saling menguatkan untuk hidup kita berbeda dan setia pada panggilan kita masing-masing. Inilah bagian yang kedua. Saudara diingatkan bahwa ketekunan dalam panggilan itu memerlukan keberanian untuk hidup berbeda. Ya, untuk hidup berbeda. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudari dikasihi oleh Tuhan, panggilan itu dijalani dengan iman, bukan dengan jaminan keamanan duniawi. Ya, panggilan kita itu dijalankan dengan iman. Kalau saudara sudah mendapatkan panggilan itu, saudara jalanilah dengan iman, bukan dengan jaminan ya keamanan duniawi dalam setiap hidup saudara dan saya. Bapak Ibu, Abraham itu dipanggil keluar tanpa tahu tujuannya. Ya, di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-8, Abraham dipanggil keluar dari tanahnya, dari kota asalnya, tanpa tahu tujuannya mau kemana. Tetapi ayat ini menekankan ya di dalam Ibrani pasal 11 ayat yang ke-8. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini menekankan bahwa Abraham itu taat berdasarkan iman. Dia taat, dia memiliki ketaatan berdasarkan iman. Saudara, ada keyakinan penuh dalam diri Abraham kepada pemberi panggilan di dalam setiap hidupnya. Ya, dia sangat percaya kepada Bapa, kepada Allah yang hidup, Allah yang disembah di dalam setiap kehidupannya. Ya, meskipun peta jalannya tidak jelas Bapak Ibu Saudari, dia nggak mendapatkan Google Maps, dia nggak mendapatkan arahan-arahan yang pasti, harus ke sini, harus ke sana. Ya, dia harus Bapak Ibu Saudari berjalan lewat proses waktu. Tetapi iman inilah yang menjadi dasar penerimaan di hadapan Allah dalam kehidupan Abraham. Makanya Abraham itu disebut Bapa orang beriman. Ya, bagi orang-orang Kristen, Abraham itu disebut Bapa orang beriman. Ya, karena dia memiliki keyakinan penuh pada pemberi panggilannya. Meskipun peta jalannya tidak diberikan dengan jelas dalam kehidupan Abraham. Tetapi iman inilah yang akhirnya menjadi dasar penerimaan Abraham di hadapan Allah. Bukan keberhasilan yang diukur atau terukur secara duniawi. Ya Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Jadi Abraham itu menjalani panggilan itu dengan iman. Bukan jaminan keamanan duniawi. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus setelah dia sukses besar. Ya, di dalam Markus pasal yang pertama ayat 35 sampai ayat 38. Tuhan Yesus itu sukses besar dalam menyembuhkan banyak orang. Tuhan Yesus justru ketika dia sudah menyembuhkan banyak orang, saudara, langkah setelah itu yang dia ambil, justru dia mengundurkan diri untuk berdoa. Ya, justru Tuhan Yesus mengundurkan diri untuk berdoa. Ketika ditemukan Bapak Ibu Saudari dan diminta kembali untuk ikut arus, ya, untuk menyembuhkan supaya populer di hadapan orang. Saudara, dia menjawab, marilah kita pergi ke tempat yang lain. Karena untuk itu aku telah datang. Ya Bapak Ibu Saudari, untuk itu aku telah datang. Kata untuk itu dalam bahasa Yunaninya adalah eistouto. Eistouto Bapak Ibu Saudari itu merujuk pada misi utamanya. Saudara, karena untuk itu aku telah datang. Kata untuk itu eistouto itu merujuk pada misi utamanya. Apa misi utama daripada Tuhan Yesus? Memberitakan Injil. Saudara, dia menolak digiring ya oleh kesuksesan semu dan tetap berpegang pada misi sejati dalam setiap hidupannya, bahwa hidupnya harus memberitakan Injil. Itulah misi utama daripada Tuhan Yesus. Dia menolak digiring oleh orang. Ayo Pak pelayanan di sini, ayo Pak pelayanan di sini, ayo Pak pelayanan di kota ini. Ya, biasanya kalau pendeta sudah dikenal oleh orang-orang Bapak Ibu Saudari, akan diminta pelayanan di sana, di sini, di situ, di sono, di luar negeri dan di lain sebagainya. Ya, tetapi Bapak Ibu Saudari, Yesus menolak digiring oleh kesuksesan duniawi itu. Ya, dan tetap berpegang pada misi sejatinya. Saudara, bahkan Musa juga dia menolak disebut anak putri Firaun di dalam Ibrani 11 ayat 24.
Ya sampai 26. Dia menolak gelar ya anak putri Firaun. Dia menolak gelar keamanannya. Dia menolak kemewahannya. Ya Bapak Ibu Saudari. Dan dia memilih menderita bersama umat Allah. Dia menganggap penghinaan karena Kristus itu lebih berharga daripada harta di Mesir. Karena dia memandang kepada upahnya. Bapak Ibu, Musa itu visinya itu melampaui ya masa kini dalam setiap kehidupan kita juga. Visinya jauh ke depan dalam setiap kehidupan Musa. Maka pemaknaan yang pertama pada bagian yang ketiga ini, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ya ingatlah baik-baik dalam setiap hidup kita semua. Ketaatan itu mendahului setiap kejelasan-kejelasan. Walaupun tidak jelas, maka kejelasan-kejelasan itu akan menyusul nanti. Tetapi yang pertama adalah, saudara, ketaatan itu mendahului setiap kejelasan-kejelasan dalam hidup kita semua. Saudara, Tuhan seringkali hanya menyinari langkah berikutnya. Dia tidak menyinari 100 langkah di depan, 1000 langkah di depan, tetapi dia menyinari langkah berikutnya. Kalau saudara mungkin ada di langkah pertama, dia menyinari langkah kedua, saudara. Dia menyinari lagi nanti langkah ketiga, saudara. Saudara nanti sudah sampai langkah ketiga, dia menyinari lagi langkah keempat. Ya, Tuhan seringkali hanya menyinari langkah berikutnya dalam kehidupan kita semua. Bukan seluruh perjalanan. Paham maksud saya Bapak Ibu Saudara? Maka belajarlah untuk taat dulu. Belajarlah untuk melangkah dulu. Dan Tuhan seringkali hanya menyinari langkah berikutnya di dalam hidup kita semua. Bukan semua perjalanan kita. Ya, walaupun kita tidak mengerti semua perjalanan itu. Kalau saudara juga tanya sama saya, Pastor Deso ngerti nggak seluruh perjalanan kehidupan Pastor Deso sampai akhirnya nanti? Saya juga tidak mengerti Bapak Ibu Saudara. Saya hanya melangkah step by step, hari demi hari. Yang penting bisa kita lewati. Ya, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kesusahan hari esok nanti ada lagi. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ayo kita belajar pada kesempatan hari ini. Saudara, panggilan kita dijalani dengan melangkah dalam ketaatan. Yang penting setiap hari kau tanam dalam hidupmu, aku mau taat. Aku mau tabur ketaatan. Ya Bapak Ibu Saudari, tabur itu setiap hari dalam hidup saudara. Meskipun kaki saudara sakit, meskipun kaki saudara terasa seolah-olah berat untuk melangkah dalam kehidupan ini. Tetapi jalanilah panggilan itu di dalam ketaatan. Yang setuju katakan amin. Jadi ketaatan itu mendahului setiap kejelasan-kejelasan. Nanti kejelasan-kejelasan itu akan menyusul, ya, mengikuti. Dia akan menyusul. Walaupun saudara belum tahu hari-hari ini langkah di depan sana jelas atau tidak, tetapi Bapak Ibu Saudari, ketika saudara sudah menemukan misi daripada Allah, berjalanlah dalam ketaatan. Isilah hari-harimu di dalam ketaatan setiap hari. Amin Bapak Ibu Saudari. Yang kedua, ukuran sukses itu adalah kesetiaan, bukan popularitas. Sekali lagi, ukuran sukses itu adalah kesetiaan, bukan popularitas. Jadi, saudara, kita cari Tuhan, bukan cari orang-orang yang populer. Ya, oh ini banyak yang nonton nih. Oh ini sampai ratusan ribu orang nih yang hadir. Sampai belasan ribu orang nih. Sampai puluhan ribu orang nih yang hadir. Saudara, ukuran sukses itu adalah kesetiaan, bukan popularitas. Misi utama kita mungkin tidak akan menjadi headline di dalam kehidupan saudara dan saya di generasi ini. Tetapi ketika kita setia menjalankannya, saudara, itulah kesuksesan sejati di mata Tuhan. Ukurannya selalu di mata Tuhan dalam perspektif kekekalan. Ya, walaupun apa yang kita lakukan tidak menjadi headline setiap harinya, setiap minggunya, setiap bulannya, atau setiap tahunnya. Tetapi kita tahu ketika saudara dan saya setia menjalankan panggilan saudara, itulah kesuksesan sejati di mata Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari buatlah langkah ketaatan kecil. Tuhan mungkin tidak menunjukkan seluruh rencananya 10 tahun ke depan di dalam hidup saudara. Tetapi mungkin dia memanggil kita untuk melayani seseorang yang tua. Ya, dia memanggil kita untuk melayani tetangga saudara. Dia memanggil kita mungkin memulai proyek-proyek yang kreatif dalam hidup saudara. Atau dia berkata, Bapak Ibu Saudari, dia memanggil kita
ya, untuk saudara menjalani studi di tempat ini. Dia akan tuntun langkah demi langkah. Saudara harus ke kota ini, saudara harus melayani di sini. Dia akan menuntun setiap langkah demi langkah dalam hidup saudara dan saya. Ya, Bapak Ibu, Tuhan mungkin tidak menunjukkan seluruh rencananya 10 sampai 20 tahun ke depan. Tetapi Dia memanggil kita semua untuk terus melayani Dia step by step dalam hidup saudara. Siapapun orang yang saudara ketemukan untuk saudara layani, layanilah mereka di dalam kasih Kristus. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lakukanlah itu hari ini dengan iman saudara. Buatlah langkah ketaatan-ketaatan kecil, ya, dalam setiap hidupmu. Siapapun yang saudara ketemu hari ini untuk saudara layani, layanilah. Karena hidupmu punya misi khusus untuk setiap mereka semua. Renungkanlah setiap warisan saudara dan saya. Nanti di akhir hidup nanti, Bapak Ibu Saudari, apa yang ingin kalian tinggalkan? Saudara, apakah itu sebuah CV yang penuh prestasi duniawi dalam hidupmu? Atau mungkin kehidupan yang telah menggenapi misi khusus daripada Tuhan, ya, dalam setiap hidup saudara. Tinggal saudara mau pilih. Apa yang ingin saudara tinggalkan? Ya, CV yang penuh prestasi duniawi, ya, berjejer dalam setiap hidup saudara. Atau kehidupan yang telah menggenapi misi khusus dari Tuhan. Bagi keluarga saudara, bagi komunitas saudara, bagi generasi saudara. Putuskanlah berdasarkan visi kekal ini dalam hidupmu. Dan saya mau tutup pada kesempatan hari ini. Saudara, hidup ini bukanlah tentang menemukan arus terderas, lalu kemudian saudara hanyut terbawa di dalamnya. Tetapi hidup ini adalah tentang mendengar suara daripada Sang Navigator Ulung, Sang Navigator Agung dalam setiap hidup saudara, yang telah memetakan setiap rute-rute yang unik bagi setiap kapal di kehidupan kita masing-masing. Ada sebuah main mission, ada sebuah tujuan utama dalam setiap hidup saudara dan saya. Maka daripada itu, saudara yang terkasih di dalam Kristus, stoplah untuk membandingkan dirimu. Stop compare. Stop untuk memperbandingkan dirimu dengan orang lain. Dan mulailah untuk mengkoneksikan dirimu dengan misi kerajaan Allah. Berhentilah membandingkan perjalananmu dengan orang lain. Berbeda, Bapak Ibu Saudari. Mulailah terhubung lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam lagi dengan Sang Pemberi panggilan itu. Karena panggilanmu itu berasal daripada Tuhan. Ya, bukan berasal dari saya sebagai pendeta, bukan berasal daripada gereja, tetapi panggilan kita berasal daripada Tuhan. Saudara, mari berhentilah membandingkan perjalananmu dengan orang lain dan mulailah terhubung lebih dalam dengan Sang Pemberi panggilan. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, saudara, ya, mari ketika saudara merasakan atau menghidupi panggilan itu, saudara rasakan ketegangan itu, rasakan proses itu semua sebagai tanda bahwa kamu dan saya masih hidup, bahwa kamu dan saya masih menyala dalam setiap hidup saudara, bahwa kamu dan saya belum larut dalam arus dunia ini. Rasakan ketegangan-ketegangan itu dalam hidupmu. Rasakan, Bapak Ibu Saudari, ya, proses yang Tuhan izinkan terjadi. Ya, Abraham itu walaupun dia tidak tahu kemana negeri yang dia tuju, tetapi dia percaya pasti ada cerita-cerita di mana dia melalui tekanan-tekanan yang hebat. Saudara, nikmatilah itu. Nikmatilah setiap ketegangan itu sebagai bagian dari proses Allah dalam hidup saudara dan saya. Dan itulah tandanya bahwa kita masih hidup. Itulah tandanya kita masih menyala dalam setiap hidup saudara. Dan kesetiaan dalam perbedaan ini, ya Bapak Ibu Saudari, dan kesetiaan ini maksud saya adalah sebuah perbedaan yang akhirnya membuktikan kehidupan imanmu, ya. Dan yang terakhir, Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, saudara, dalam setiap kehidupan kita semua, yuk kita diingatkan, pilihlah untuk diingat karena kesetiaanmu pada misi ilahi. Ya, saudara, pilihlah untuk diingat karena imanmu pada misi ilahi. Pada kesetiaanmu tentunya kepada misi ilahi. Bukan karena popularitasmu, bukan karena tren. Ya, pilihlah untuk diingat, pilihlah untuk dikenang karena kesetiaan kita pada misi-misi ilahi
dalam hidup saudara dan saya. Nah, mungkin saat ini saudara dan saya bisa merasa seperti ikan, ya, yang harus berenang melawan arus. Ya, itu melelahkan memang Bapak Ibu Saudari. Tetapi ingat, ikan yang berenang melawan arus untuk sampai ke sumber air, tempat di mana dia berasal, tempat di mana dia bertelur, ya Bapak Ibu Saudari, tempat di mana dia menggenapi siklus kehidupannya. Demikian pula, ya saudari dikasih oleh Tuhan, kita berenang melawan arus dunia, itu akan membawa kita kembali kepada sumber kehidupan kita semua. Untuk menggenapi tujuan kekal yang telah Tuhan tetapkan bagi setiap kita semua. Biarlah Bapak Ibu Saudari, firman ini boleh menjadi berkat dimanapun saudara dan saya berada. Sehingga saudara dapat menemukan tujuan utamamu, menemukan panggilan unik di tengah-tengah tekanan untuk ikut arus dunia ini. Biarlah firman ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, mari kita berdoa. Ya Bapa, pencipta langit dan bumi, di hadapan tatamu yang mulia, ya Elohim Yahweh, Bapa kami yang di surga. Kami menundukkan segala kesombongan dan ketakutan kami. Kami mengaku terlalu sering kami adalah elang-elang yang lebih memilih kandang ayam yang aman bagi setiap hidup kami. Daripada langit luas panggilan-Mu, ampunilah kami, ya Bapa kami. Ya Tuhan kami Yesus Kristus yang menebus, yang memanggil setiap hidup kami. Kami selalu memandang kepada karya salib-Mu sebagai lambang daripada misi-Mu yang sempurna dalam hidup kami, yang Engkau jalani dengan taat, yang Engkau jalani dengan setia sampai mati. Biarlah oleh kuasa darah-Mu yang tercurah di kayu salib itu, kami memutuskan setiap rantai-rantai yang mengikat kami pada arus-arus dunia di dalam nama Yesus Tuhan. Oh Tuhan, di dalam nama Yesus, kami patahkan semua rantai-rantai itu. Tariklah kami keluar dari setiap pusaran-pusaran yang menjauhkan kami dari tujuan-Mu. Ya Roh Kudus, penghibur dan penuntun kami. Nyalakanlah kembali api panggilan ilahi dalam hidup kami. Di dalam setiap dada kami semua. Orang-orang yang mendengar suara-Mu hari ini, khususnya pagi hari ini di channel Pastor Deso, berikanlah kepada setiap kami semua telinga iman untuk mendengar panggilan-Mu di tengah-tengah kebisingan dunia. Tuhan, berikanlah kepada kami semua mata visi-Mu untuk melihat tanah perjanjian panggilan kami, meskipun masih samar-samar di depan sana. Dan Tuhan, berikanlah pada kami semua kaki keberanian untuk terus melangkah dari hari demi hari. Dan kami percaya Engkau yang terus mengarahkan langkah-langkah itu. Dan berikanlah kepada kami semua hati yang teguh, hati yang terus berkata tidak kepada setiap godaan-godaan untuk ikut arus dunia ini. Dan hati yang berkata ya kepada jalan-jalan-Mu yang mungkin sempit, tetapi kami rindu untuk mengikuti jalan-jalan-Mu itu. Hari ini ya Tuhan, kami menyerahkan hidup kami bukan sebagai budak yang terpaksa, tetapi sebagai pahlawan, di mana kami sukarela untuk menjalankan misi-Mu bagi setiap hidup kami, bagi generasi kami, bagi keluarga kami. Ambillah kelemahan-kelemahan kami, jadikanlah itu panggung bagi kuasa-Mu bekerja sempurna di dalam nama Yesus. Ambillah keunikan-keunikan kami dan jadikan itu alat bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyatakan hidup kami bukan lagi milik kami sendiri. Hidup kami adalah milik Kristus untuk kami jalani, untuk boleh dipakai dan jika perlu diberikan dalam menjalankan misi Allah yang Engkau percayakan dalam hidup kami. Tuhan, kami mau memberikan hidup kami sepenuhnya, tidak ada yang tersisa. Hamba berdoa, mampukan mereka untuk terus Tuhan Yesus memberikan yang terbaik hidup mereka sepenuhnya bagi Tuhan. Semua yang mereka miliki, semua yang mereka kerjakan, biarlah mereka semua persembahkan untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Berkati setiap nama, setiap akun masing-masing, setiap nama pribadi lepas pribadi Tuhan. Dan kami percaya inilah jalan-Mu. Berjalanlah di dalam setiap rencana Tuhan, dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Dan biarlah saudara dapat menjawab, ya Tuhan, gunakanlah aku, pakailah aku. Dan mulai dari saat ini, semua kehidupan kami hanya untuk memuliakan nama-Mu. Sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus,
Tuhan dan Juru Selamat kami, penyempurna iman kami. Kami berdoa dan percaya, mengucap syukur kepada Bapa kami yang di sorga. Mari Bapak Ibu Saudari, kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat yang berasal daripada Tuhan. Dan kita akan doa berkat ya, untuk mengakhiri ibadah yang pertama di channel Pastor Ndeso ini. Ya, mari kita berdoa. Biarlah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus anaknya yang tunggal, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita semua. Hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua, untuk menjemput kita semua menuju Yerusalem yang baru, menuju langit baru dan bumi baru, surga di mana Tuhan Yesus memerintah. Setiap kita yang diberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu Saudari yang dikasihi Tuhan, selesailah ibadah kita yang pertama. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, berapa banyak yang terberkati pada kesempatan pagi hari ini? Saudara yang terberkati, saudara bisa tulis di dalam kolom komentar ya, bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara. Ya, saudara bisa menulis itu ya, bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara yang dikasih oleh Tuhan. Bapak Ibu, terima kasih buat dukungan-dukungan Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tap-tap layarnya, share-nya, gift yang saudara sudah berikan lewat pelayanan pekerjaan Tuhan. Terima kasih ya Bapak Ibu Saudari, bahkan super thanks ya, super chat yang saudara juga berikan di channel ini. Thank you ya buat setiap gift-gift atau donasi yang saudara berikan buat pelayanan Pastor Ndeso untuk mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan, khususnya lewat platform masing-masingnya, baik di TikTok, baik di YouTube. Bapak Ibu Saudari, saudara dukunglah selalu channel ini bagi kemuliaan surga di dalam setiap hidup saudara dan saya. Bapak Ibu Saudari, saya juga mengucapkan terima kasih buat kalian yang sudah memberikan persembahan syukur, persembahan kasih, persepuluhan, persembahan khusus untuk pembangunan gereja dan juga pembangunan TK Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Terima kasih buat dukungan-dukungan Bapak Ibu Saudari yang saudara selalu berikan lewat pelayanan pekerjaan Tuhan di channel Pastor Ndeso. Ya, terima kasih buat dukungan-dukungan yang saudara berikan untuk pelayanan ini. Bapak Ibu Saudari, bagi kalian yang rindu untuk memberikan persembahan syukur, persembahan kasih, donasi, support, apapun namanya, persepuluhan, ya Bapak Ibu Saudari, apapun namanya persembahan-persembahan itu, bagi saudara yang rindu untuk memberikan persembahan-persembahan syukur itu, saudara bisa sampaikan di bio profil Pastor Ndeso. Ya, di bio profil Pastor Ndeso itu ada BCA atas nama Angeline, itu istri saya. Atau yang kedua, saudara bisa pakai social bus. Bapak Ibu Saudari, bagi orang-orang yang di luar negeri, kalau saudara rindu mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan lewat channel Pastor Ndeso, saudara bisa menggunakan social bus atau saudara juga bisa menggunakan PayPal. Khusus PayPal, saudara inbox saja kepada kami, nanti kami akan berikan alamat lengkapnya ya. Kalau saudara menggunakan PayPal untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Tapi saudara, saya lebih mengarahkan saudara bagi orang Indonesia, gunakanlah BCA karena lebih memudahkan. Bagi orang-orang yang ada di luar negeri, gunakanlah social bus karena juga memudahkan tentunya. Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, terima kasih. Semua yang kita miliki sekali lagi adalah milik Tuhan. Baik waktu, baik talenta, bahkan setiap nafas itu adalah anugerah daripada Tuhan. Tapi pernahkah kita bertanya, sudahkah kita mengembalikan yang terbaik bagi Tuhan? Sudahkah kita menabur? Ya, saudara ingin rindu memperoleh berkat, ingin menuai setiap kebaikan-kebaikan Tuhan. Tapi pernahkah kita berpikir, pernahkah kita menabur bagi pekerjaan Tuhan? Saudara, sudahkah kita mengembalikan milik Tuhan yang terbaik? Ketika kita memiliki kemurahan hati, kita tidak sekedar memberi, melainkan kita menjadi saluran berkat bagi setiap jiwa-jiwa yang terhilang. Dan hari ini Tuhan mengetuk setiap pintu hati kita semua untuk terlibat dalam pekerjaan Tuhan, untuk setia melalui persembahan syukur, melalui persembahan kasih, persepuluhan, persembahan khusus, apapun itu namanya. Saudara, kita bisa membawa terang Injil kepada mereka yang masih hidup di dalam setiap gelap. Mari kita menjawab panggilan ini dengan memberikan dengan tulus, dengan kerelaan hati. Berikanlah dengan hati yang penuh dengan syukur, hati yang penuh dengan sukacita. Karena setiap pemberianmu adalah benih untuk tuaian jiwa-jiwa. Langkah imanmu hari ini itu bisa mengubah kehidupan seseorang, bahkan banyak orang untuk selama-lamanya. Mari bersama-sama wujudkan misi Tuhan di bumi ini dalam setiap hidup saudara. Turutlah, dukung selalu pekerjaan Tuhan, tentunya lewat channel Pastor Ndeso. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dan teruslah saksikan kuasanya
dan penyediaannya yang ajaib, yang selalu bekerja melalui kemurahan hatimu. Jadilah bagian dari misi surgawi dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara, terima kasih sekali lagi. Tuhan Yesus memberkati. Kalau di channel YouTube Bapak Ibu Saudari dapat memberikannya. Kalau di TikTok kan di bio profil saya. Kalau di YouTube itu ada di deskripsi video. Ya, atau saudara kalau di profil YouTube saya itu biasanya di deskripsi video awal itu sudah ada. Saya memberikan di sana lengkap sekali. Ya, terima kasih buat kalian yang sudah bersama-sama. Sampai nanti ketemu lagi di jam 5 sore waktu Indonesia Barat. Ibadah kita yang ketiga sebenarnya, yaitu ibadah yang ketiga. Ibadah yang keduanya Bapak Ibu Saudari di jam 10 pagi, tapi bukan di channel, ya, tapi di kota Depok, Jawa Barat, jam 10 pagi. Buat saudara yang mungkin rindu mampir, rindu dilayani, saudara juga bisa hadir ya di daerah Depok kalau saudara tinggal di sekitar Depok. Ya Bapak Ibu Saudari, saudara inbox saja kalau memang saudara rindu, nanti saya akan berikan alamat lengkapnya bagi saudara. Kalau saudara rindu mengikuti ibadah offline kami. Ya, setiap minggu jam 10 pagi. Namanya House of Getsemani Family Church. Bapak Ibu Saudari ya. Kita alirannya, sebenarnya saya malas ngomongin aliran. Tetapi kita sebenarnya berdiri di tengah-tengah. Antara Protestan dan juga karismatik. Kita tuh tengah-tengah Bapak Ibu Saudari. Jadi kita bisa nyanyi lagu aliran karismatik. Kita juga bisa nyanyi lagu aliran Protestan dan lain sebagainya. Ya, tetapi saya nggak mau menyampaikan aliran-alirannya. Tetapi itulah Bapak Ibu Saudari, House of Getsemani Family Church. Saudara bisa datang dalam ibadah kami setiap minggunya jam 10 pagi. Kalau saudara terberkati setiap harinya dengan channel Pastor Deso. Sampaikan kepada teman-teman, keluarga-keluarga yang mungkin ada di sekitar Depok untuk hadir dalam ibadah-ibadah kami ya. Saudara bisa inbox saja. Ya Bapak Ibu Saudari, banyak jiwa-jiwa yang perlu kita layani. Banyak jiwa-jiwa yang perlu kita tuai dalam setiap hidup kita semua. Dan jadilah bagian dari misi Allah untuk mengingatkan, menyelamatkan ya setiap jiwa-jiwa itu bagi kemuliaan Allah. Saudara terima kasih buat kehadiran kita semua. Bagi yang online sampai ketemu nanti sore dalam ibadah selanjutnya. God bless you. Bapak Ibu Saudari senang melayani Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Karena pelayanan bagi saya secara pribadi itu adalah sebuah kehormatan. Kenapa kehormatan? Karena saya melayani Raja di atas segala Raja. Tuhan yang menyelamatkan saya, yang saya kenal di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan yang membawa saya kepada hubungan yang benar dengan Bapa di sorga. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi salam dari saya Pastor Deso, bersih jiwa, menyegarkan dari kota Depok, Jawa Barat. Bye-bye, God bless you.